hanya oleh Alkitab, sola scriptura. Artinya kembali ke Alkitab atau hanya Alkitab. Sekali-kali menyatakan tulisan mereka itu lebih daripada Alkitab, karena mereka sendiri pun kembali kepada Alkitab. Jadi apa yang dituliskan oleh rasul-rasul, apa yang dituliskan oleh Ellen White, mereka sendiri hanya sebuah kesaksian saja. Ya mungkin pendidikan sama segala macam, pengertian juga beda-beda, sudut pandang beda-beda. Tapi jangan lupa, yang perlu kita mengerti paling utama dari firman Tuhan ini adalah Yesus juru selamatku. Selesai, itu saja. Kita menyelidik halaman-halamannya bukan untuk bukti mempertahankan pendapat kita, tetapi supaya mengetahui apa yang dikatakan oleh Allah. Kalau kita baca Alkitab, kosongkan dulu pikiran kita. Apa yang ada di sini, biar masuk. Supaya jangan salah. Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan kedua tahun 2020 membahas mengenai cara menafsirkan Alkitab. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran kelima dengan judul Hanya oleh Alkitab, sola scriptura. Di studio sudah hadir sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi. Dan seperti biasanya, nanti akan sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah, biasanya kalau misalnya kalian punya masalah, curhatnya ke siapa sih? Atau minta sarannya itu ke siapa? Silakan. Halo, nama saya Lando, saya berasal dari Manado, dan biasanya itu kalau saya curhat atau memiliki masalah, dulu itu awalnya hobi curhat ke teman. Terus dikasih jalan keluar. Kadang cara yang dipakai udah nggak sesuai lagi sama yang ada di Alkitab. Tapi dicoba, nggak berhasil, nggak sesuai. Dan akhirnya saya belajar untuk lebih memakai cara yang ada di dalam Alkitab, khususnya bagaimana menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan berhasil. Oke, baik, terima kasih Lando. Shalom, nama saya Bella Donawena, saat ini berjemaat di Temungto Pondok Indah. Kalau curhat, karena lebih dekat ke Mami, jadi lebih sering curhat ke Mami. Tapi karena sekarang sudah ada pasangan, jadi udah ada ternyata. Jadi ya ada lah beberapa hal yang tanyanya ke dia gitu. Oke. Jadi ini sekalian diumumkan ya kalau Bella sudah ada pasangan. Kita bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Yola, Lando, Bella, dan pemirsa di mana berada. Pendeta ke pasangan juga? Cerita, dari curhat? dulu selalu ada pasangan kita di sini berpasangan. Oke, dulu kalau bicara masalah pengembalaan ya, saya punya bapak. Karena bagi saya pribadi, bapak saya itu seorang gembala yang baik. Apa buktinya dia bisa bertahan di satu gereja itu sampai 9 tahun, 10 tahun. Penggembalaan yang baik. Kalau untuk masalah teman, pergaulan, apa segala macam dengan kakak-kakak. Jadi saya banyak tahu tentang lawan jenis itu dari kakak. Kakak ataupun adik. Ya itu. Nah, karena sekarang saya punya orang tua, bapak sudah tidak ada, ya kembali ke sola scriptura ya istilahnya. Banyak pengalaman-pengalaman di Alkitab, tokoh-tokoh yang bisa jadi contoh. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan mulai diskusi kita. Untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Lando. Ayat inti dalam pelajaran 5 kita terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup
dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita berdoa untuk memulai diskusi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami akan memulaikan diskusi sekolah sahabat. Kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami roh dan kebijaksanaan agar kami dapat mengerti akan pelajaran. Ampunilah dosa dan kesalahan kami yang begitu banyak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kalau kita melihat kembali sejarah, bagaimana ketika Martin Luther menyatakan 95 dalil yang ditaruh di depan pintu gereja pada saat itu, salah satunya adalah sola scriptura, gitu ya pendeta ya, yang artinya kembali ke Alkitab atau hanya Alkitab. Pengakuan gereja Protestan diambil dari kata protes karena memang itu adalah protes kepada gereja pada waktu itu akan hanya Alkitab, sola scriptura, menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya standar dan sumber paling menentukan dalam teologi. Berbeda dengan mungkin agama-agama yang lain yang ada juga yang menekankan bukan hanya Alkitab tetapi juga tradisi atau kebiasaan di dalam gereja. Iman Protestan menekankan kata kuncinya hanya, yaitu bahwa Alkitab saja sebagai wewenang terakhir dalam masalah iman dan doktrin. Seperti tadi kita sharing sedikit tentang kalau kita punya masalah, kita ceritanya ke siapa, biasanya saran siapa yang paling kita dengarkan, walaupun ada seperti mungkin kalau saya ada beberapa yang kita minta saran, tapi siapa sih saran siapa yang paling kita dengarkan dan paling punya pengaruh yang besar. Dan kembali lagi ketika kita belajar mengenai sola scriptura atau hanya Alkitab, berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan teologis atau doktrin itu akan kita harus diuji kembali kepada Alkitab. Kita akan belajar itu sepanjang pelajaran pekan ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu. Silakan Lando. Oke. Halo pemirsa di rumah, kita masuk kepada pelajaran hari Minggu mengenai Alkitab sebagai standar tertinggi. Nah, kita sebagai anggota Gereja Masih Advent hari ke-7 sudah menganggap diri kita ini sebagai umat Alkitab, yaitu kita orang-orang Kristen yang berpatokan kepada Alkitab. Kita menjadikan Alkitab ini sebagai patokan teologi, doktrin, dan untuk pedoman kehidupan kita. Nah, saya mau membahas di sini mengenai 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Di situ disebutkan Korintus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entah aku dihakimi oleh kamu atau oleh sesuatu pengadilan manusia, malahan aku sendiri pun tidak dihakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itu aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Pada ayat yang ke-6, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri
pada Apolos karena aku, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nah, ditekankan dalam ayat 6 ini bahwa tidak boleh melampaui apa yang tertulis. Artinya kita jangan menggunakan konsep pikiran kita sendiri, lalu menggunakan Alkitab sebagai pendukung. Tetapi gunakan Alkitab ini, ayat dari Alkitab ini, dan pendukungnya adalah konsep kita, atau mungkin bukti-bukti sejarah yang sudah terdapat di internet dan yang lain, untuk kita kuatkan Alkitab ini, karena Alkitab ini sebagai standar yang tertinggi. Kemudian muncul pertanyaan di sini, mengapakah hal ini sangat penting bagi iman kita? Mungkin dapat nanti dijelaskan oleh pendeta lebih jelas lagi, mengapa hal ini sangat penting bagi iman kita. Oke, silakan pendeta. Oh, kirain masih mau keterangan tambahan. Baik. Pelajaran hari Minggu berkata bahwa tidak ada yang lain. Yang paling tinggi adalah apa? Alkitab. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu alat bantu. Ya, bukan tidak perlu alat bantu, tapi jangan alat bantu itu menjadi alat utama. Contoh, di tangan kita ini kan ada gadget nih. Sekarang lagi orang bilang gadget ya. Gadget itu alat yang membantu kita. Kadang waktu kita mau mengoperasikan gadget ini kan ada hal-hal yang kita tidak tahu. Kita perlu alat bantu. Dulu adalah buku panduannya, ya manual booknya. Kalau ada masalah apa segala macam. Nah, sekarang udah maju, ada ya YouTube-nya. Nah, kan yang mau kita pakai itu adalah gadgetnya kan. Tapi pada waktu kita tidak mengerti gadget itu, kita cari alat bantu. Demikian juga dengan Alkitab. Ini yang paling utama, tapi perlu alat bantu. Alat bantunya leksikon, concordance, Bible Dictionary, lalu juga ensiklopedia. Tapi jangan ensiklopedia yang utama, untuk meyakinkan ensiklopedia kita baca Alkitab, jadi terbalik. Harusnya waktu kita baca Alkitab, benar ya ini yang terjadi, kenapa sih seperti ini? Lalu baca apa? Ensiklopedia. Oh ya, zaman dulu begini Pak. Oh gitu. Salah satu contohnya waktu Abraham mau mempersembahkan anaknya Ishak. Kenapa sampai dia dikatakan bapak orang percaya? Apa sih yang terjadi waktu itu? Kita cari dari ensiklopedia. Ensiklopedia Alkitab tentu yang resmi, yang keluar dari apa? Dari lembaga-lembaga yang resmi lah. Wah, sekarang kalau boleh saya sebut, sering orang pakai dari Wikipedia ya. Sering orang pakai ambil dari situ, ya boleh-boleh saja. Artinya jangan dibalik itu. Nah, dengan adanya alat bantu itu membuat kita semakin meyakini apa? Alkitab ini. Kalau kita kembali, selalu saya ulang-ulangi, merujuk kepada Ibrani 11, khususnya ayat 3, karena iman kita apa? Mengerti. Bukan mengerti dulu baru apa? Beriman. Jadi kita harus yakini bahwa Alkitab ini adalah satu-satunya, tidak ada yang lain lagi standar kita. Tapi dengan berjalannya waktu, bertambahnya ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan arkeologi, meyakinkan, oh memang Alkitab ini yang kita apa? Benar. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, karena kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kita kembali lagi masuk di pelajaran hari Senin, silahkan Bella. Iya, hari Senin ini berbicara tentang kesatuan Alkitab, di mana waktu pekan lalu kalau nggak salah Kak Yola juga udah sempat bilang kalau kita nggak bisa cuman pakai perjanjian lama atau nggak cuman pakai perjanjian baru, kita harus pakai semuanya. Dan di sini menjelaskan bagaimana kesatuan Alkitab itu. Dan di saat kita meyakini bahwa Alkitab itu adalah ilham dan pengarangnya itu adalah Allah sendiri, kita tidak bisa untuk membedakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita harus yakin bahwa apa yang dituliskan di perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah satu kesatuan yang diberikan oleh pengarang, yaitu Allah sendiri, untuk kita umat-umat Allah. Dan di sini dituliskan bahwa
seluruh Alkitab diilhamkan oleh Allah dan tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia sendiri. Dan mereka ini dibuatkan atau dituliskan oleh dorongan Roh Kudus yang berbicara atas nama Allah. Jadi dengan Tuhan sebagai pengarang utama Alkitab, kita dapat meyakini kesatuan dan keselarasan mendasar di antara berbagai bagian Alkitab sehubungan dengan pokok-pokok utama ajarannya. Dan tadi juga udah Kak Yola sempat singgung mengenai kita sebagai umat-umat Allah Protestan, kita hanya memakai Alkitab saja menjadi standar tertinggi ya, Lando. Dan di sini inilah yang disebutkan bahwa atas dasar inilah iman kita terbentuk, bagaimana kita melihat sejarah-sejarah Alkitab, pelajaran-pelajaran doktrin maupun teologi itu dari Alkitab sendiri. Dan hanya dari Alkitab sajalah kesatuan yang ada di dalamnya berasal dari ilham ilahi. Alkitab dapat berfungsi sebagai penafsirnya sendiri. Jika Alkitab tidak memiliki kesatuan yang menyeluruh dalam ajarannya, kita tidak akan menemukan keselarasan dalam berbagai doktrin yang ada. Tanpa kesatuan Alkitab, ini penting nih. Tanpa kesatuan Alkitab, gereja tidak akan memiliki cara untuk membedakan kebenaran dari kesalahan dan untuk menyanggah ajaran bidat. Tidak akan ada dasar untuk menerapkan disiplin atau untuk mengoreksi penyimpangan dari kebenaran Tuhan. Alkitab akan kehilangan kekuatannya yang meyakinkan dan membebaskan. Dan di sini yang perlu kita tahu adalah karena ini kesatuan satu Alkitab, kita tidak boleh hanya memakai apa yang kita rasa penting untuk kita. Perjanjian lama itu ada dan tidak ada pertentangan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Begitu juga dengan perjanjian baru. Perjanjian baru itu tidak mengandung Injil baru atau agama baru. Karena perjanjian baru itu ada untuk mendukung yang sudah ada sebelumnya, yaitu perjanjian lama. Dan perjanjian lama itu dibukakan, jadi mereka itu seperti ada timbal balik untuk menjelaskan keduanya. Jadi tidak boleh kita pilih-pilih, apa yang berlaku di perjanjian lama dan perjanjian baru itu sudah jelas. Dan di sini saya ingin membacakan di 2 Petrus 3 ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi di sini sudah sangat jelas, jika tidak ada ilham ilahi, tidak akan ada kesatuan dalam Alkitab. Tanpa ilham dari Tuhan, kita hanya akan memiliki tulisan-tulisan Alkitabiah yang berbeda dan kontradiktif. Tanpa kesatuan Alkitab, kita tidak akan bisa mengembangkan teologi Alkitabiah yang komprehensif. Dan kita hanya seperti yang di 2 Petrus tadi tulis, kita hanya akan memutarbalikkan atau kita hanya memahaminya apa yang kita inginkan saja. Padahal kita tidak boleh lupa bahwa dua perjanjian ini, perjanjian lama dan baru, adalah satu kesatuan yang diilhamkan oleh Tuhan. Oke, baik, terima kasih Bella. Mungkin pendeta untuk mengulang saja, karena sudah beberapa kali juga saya tanyakan, gimana dengan pandangan orang yang melihat bahwa perjanjian lama itu Tuhan yang pemarah, Tuhan yang menghukum, Tuhan yang membunuh, sedangkan perjanjian baru Tuhan yang penuh kasih, pengampun, penyayang. Silakan pendeta. Oke, sekedar mengulangi, love doesn't mean yes. Love sometimes yes, sometimes no. Kan begitu. Jadi secara konsep, baik itu perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan itu adalah kasih. Mungkin kita melihat di perjanjian lama Allah menunjukkan kasihnya dengan istilah no lebih banyak. Tapi sebetulnya lebih banyak yes-nya juga sih sebetulnya. Tapi karena lebih sering kita melihat no-nya, jadi kita katakan Tuhan yang kejam. Lalu perjanjian baru juga demikian. Kita sering melihat banyak yes-nya, walaupun sebenarnya ada juga beberapa no-nya di sana. Salah satu no-nya adalah Ananias dan Safira. Ya kan, salah satu no yang Tuhan salah langsung mati. Lalu di sini
Ada juga beberapa kali orang yang berbuat salah tidak mati. Contohnya bapak orang percaya siapa? Berapa kali dia bikin salah? Banyak. Banyak sebetulnya kan. Lalu Bileam, berapa kali dia bikin salah? Banyak. Lalu Yunus, berapa kali bikin salah? Banyak. Raja Saul, berapa kali dia bikin salah? Banyak. Salomo, berapa kali dia bikin salah? Banyak. Nah, makanya sering saya katakan, ini hanya sudut pandang orang ya yang menggaungkan bahwa perjanjian lama itu sesuatu yang mengerikan. Berapa kali bangsa Israel Tuhan atau berapa lama bangsa Israel Tuhan ampuni selama di perjalanan? Ya seharusnya 40 hari, ini 40 tahun. Berapa kali Musa bikin salah? Banyak. Berapa kali Korah dan Abiram bikin pemberontakan? Ya, jadi sebetulnya sama saja, cuman yang diingat orang, yang dikhotbahkan orang di perjanjian lama adalah Tuhan yang sangat mengerikan, Tuhan yang langsung menghancurkan, tidak juga. Yang itu menurut sudut pandang saya. Jadi love doesn't mean yes, love sometimes yes, sometimes no. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Selasa, judulnya adalah Kejelasan Alkitab. Seluruh panggilan kepada hanya Alkitab atau sola scriptura tidak akan masuk akal jika teks Alkitab tidak mempunyai arti yang jelas. Jadi di sini pembukaan dari pelajaran kita sangat intinya udah kelihatan banget ya. Kalau kita mengatakan hanya Alkitab atau sola scriptura, tapi Alkitab ini tidak bisa kita mengerti apa gunanya gitu. Makanya Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa karena kita perlu untuk mengerti Alkitab ini. Di beberapa ayat yang ada di dalam pelajaran kita hari Selasa, banyak di situ dicatat bahwa Yesus berulang-ulang mengatakan, tidakkah kamu baca? Ya, jadi baik dikatakan tidakkah kamu baca di dalam kitab Taurat, tidakkah kamu baca di dalam tidakkah kamu baca lah. Nah, terus kalau Yesus merujuk kepada Alkitab atau kepada pada zaman Yesus adalah perjanjian lama, bagaimana mungkin kita enggak merujuk kepada Alkitab gitu. Sedangkan Yesus saja merujuk kepada Alkitab. Kesaksian Alkitab tidaklah ambigu. Alkitab cukup jelas dengan apa yang diajarkannya. Alkitab begitu jelas hingga dapat dimengerti oleh anak-anak maupun orang dewasa. Dan ini salah satu yang saya pernah dengar dikhotbahkan juga oleh seorang pendeta, dikatakan bahwa kebenaran itu harus sesederhana seorang anak kecil yang mendengarnya dia dapat mengerti. Jangan ribet-ribetin, jangan dibikin complicated hanya untuk membuat ini keren, ini ternyata maknanya seperti ini, maknanya seperti itu. Namun ada peluang tanpa akhir bagi pertumbuhan dan pengetahuan serta pemahaman kita yang lebih dalam. Kita tidak membutuhkan wewenang pengajaran atau penafsiran gereja untuk memberikan makna Alkitab bagi kita. Sebaliknya, ajaran dasarnya dapat dipahami oleh semua orang percaya. Alkitab mengajarkan keimamatan, semua orang percaya gantinya membatasi penafsirannya kepada beberapa orang tertentu, misalnya imamat kependetaan. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk mempelajari Alkitab bagi diri sendiri, karena kita dapat memahami pekabaran Allah bagi kita. Di beberapa
yang saya tahu, Alkitab itu tidak boleh dibaca oleh sembarang orang. Jadi hanya boleh pendetanya saja, lalu jemaat akan menerima istilahnya apa yang dikatakan oleh pendeta atau apa yang dikhotbahkan oleh pendeta. Tetapi tidak dengan kita. Karena ketika kita mengatakan sola scriptura, hanya Alkitab satu-satunya standar kita, Alkitab juga memberikan kejelasan akan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Jadi kita dapat mempelajari untuk diri kita sendiri. Istilahnya kalau dorongan PP di gereja itu, bagaimana seorang bisa bertahan kalau dia hanya seminggu sekali dikasih makan, udah gitu disuapin. Sama seperti kita kalau datang ke gereja, hanya datang ke gereja hari Sabat, duduk, lalu mendengar firman, istilahnya kan kita dikasih makan gitu ya, disuapin makan. Tetapi dalam 6 hari bekerja, kita tidak memakan untuk diri kita sendiri. Kita tidak mempelajari firman Allah untuk diri kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan menemukan ayat-ayat dan gagasan yang tidak sepenuhnya kita mengerti. Bagaimanapun ini adalah firman Tuhan dan kita hanyalah manusia yang berdosa. Namun demikian firman Tuhan cukup jelas tentang hal-hal yang benar-benar kita butuhkan untuk kita ketahui dan pahami, terutama yang berhubungan dengan pertanyaan keselamatan. Jadi walaupun kita katakan bahwa ayat-ayat di Alkitab dapat dengan mudah kita mengerti dan bukan tidak mempunyai arti yang ambigu, tetapi bukan berarti kita tidak semua bisa kita mengerti. Bukan berarti nggak ada yang kita bingungkan atau nggak ada yang kita perlu kita perlu cari tahu lebih dalam gitu. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan mempunyai hikmat yang luar biasa yang tidak dapat kita pahami sebagai manusia berdosa. Dan istilahnya kalau Tuhan itu punya hikmatnya gentong air yang besar gitu ya, kita hanya satu gelas kecil, kita mau sepintar apapun ya kita mengertinya hanya di satu gelas kecil, sedangkan hikmat Tuhan itu begitu tak terbatas. Saya akan meneta tambahannya. Coba kita baca kembali alenia terakhir itu, Yola. Alenia terakhir, kalimat terakhir. Terutama yang berhubungan dengan pertanyaan keselamatan. Kembali, saya ulangi. Kalau kita ingat pelajaran yang pertama, yang dibicarakan di dalam Alkitab ini adalah Yesus. Dan rencana keselamatan, itu saja cukup gitu loh. Kalau ada hal-hal yang kita tidak mengerti, biarkan aja dulu. Tetapi ketidakmengertian kita pada hal-hal tertentu jangan merubah keyakinan kita bahwa Alkitab ini memang membicarakan tentang keselamatan. Itu saja poin saya. Karena ada pengertian, orang bisa mengerti sesuatu kan porsinya beda-beda. Kita bisa berempat di sini. Ya mungkin pendidikan sama segala macam, tapi pengertian juga beda-beda. Sudut pandang beda-beda. Tapi jangan lupa, yang perlu kita mengerti paling utama dari firman Tuhan ini adalah Yesus juru selamatku. Selesai, itu saja. Seperti yang pernah saya bilang juga, buku Daniel dengan buku Wahyu. Sering orang begitu dengar mempelajari buku Daniel, buku Wahyu, stres duluan, sakit perut duluan. Selalu saya katakan, jangan stres duluan. Memang kita perlu tahu tentang Daniel dan Wahyu. Apa yang perlu kita tahu dari buku itu gitu loh. Yang perlu kita tahu adalah di dalam buku Daniel, gimana pun situasinya berat, orang yang setia kepada Allah pasti akan menang. Demikian juga dalam buku Wahyu. Situasi seberat apapun, situasi sesulit apapun akan menimpa kita, yang setia kepada Dia pasti akan menang. Cukup itu saja. Nah, ada orang yang bisa menjelaskan secara detail sejarah-sejarah, ya silahkan. Lalu di sini juga di Wahyu ada yang bisa menerangkan secara detail sejarah, ya silahkan. Bukan berarti yang tidak tahu tentang detail-detail sejarah itu tidak selamat. Bukan itu poin yang mau disampaikan dari kalimat ini. Yang penting pada waktu kita baca Alkitab ini, kita yakini ada firman Tuhan di sini dan isinya adalah tentang keselamatan. Baik, terima kasih pendeta untuk tambahannya. Jadi mana-mana kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran hari Rabu. Nah, pelajaran kita pada hari Rabu ini
berperikop Alkitab, menafsirkan Alkitab. Tadi sudah dijelaskan oleh pendeta, ada orang yang bisa menjelaskan secara detail mengenai sejarah Alkitab, mengenai buku Wahyu atau buku Daniel. Nah, kita membahas di sini adalah Alkitab dapat berfungsi sebagai penafsirnya sendiri, dikarenakan pada pelajaran yang pada hari Senin dan Selasa mengenai kesatuan Alkitab dan kejelasan Alkitab, itu sudah sangat jelas sekali, mendukung sekali pada pelajaran hari Rabu, yaitu Alkitab dapat menafsirkan Alkitab karena Alkitab begitu jelas dan Alkitab itu sendiri satu. Walaupun dibagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tetapi sangat jelas dan satu. Seperti kita lihat di sini, keindahan dari membiarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri adalah bahwa ia menjelaskan lebih jauh makna yang terkandung di dalamnya. Dan kita harus mempelajari semua yang Alkitab katakan tentang suatu pokok persoalan. Bukan hanya untuk kita pelajari, bukan hanya bagian Perjanjian Lama. Atau karena kita udah di era modern, kita hanya pelajari untuk Perjanjian Baru. Atau kan Yesus sudah mati di kayu salib, lalu menanggalkan hukum-hukum yang lama. Apakah kita harus hanya belajar tentang Perjanjian Baru, ataukah hanya Perjanjian Lama? Tetapi di sini dituliskan bahwa kita harus mempelajari Alkitab secara menyeluruh. Untuk kita yang seperti tidak mengerti atau susah mengerti, kita mungkin mau mencari sumber-sumber yang lain. Misalnya kita mau mempelajari bahasa asli dari Alkitab, tetapi jika itu memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, ada cara di sini, yaitu belajar firman Tuhan dengan setia dan penuh doa, dengan sikap rendah hati dan berserah, pasti akan menghasilkan buah yang besar, walaupun kita tidak memiliki istilahnya talenta, misalnya untuk belajar bahasa yang lain, belajar bahasa asli daripada Alkitab. Karena sekarang bahasa asli Alkitab sudah tidak digunakan lagi dalam kehidupan modern. Nah, itu saja dari saya. Mungkin pendeta ada tambahan? Iya, terima kasih Lando. Saya terus terang aja, kalau subjek bahasa asli Alkitab sakit perut juga saya. Kita lucu Ibrani, Greek, nilai saya nggak bagus-bagus banget gitu loh. Kalau kita punya kesanggupan untuk mengerti itu, oke, no problem. Tapi kalau saya boleh kasih masukan, kita belajar Alkitab jangan hanya dengan mata, tapi pakai alat tulis dan kertas. Salah satu contoh, kita baca satu perikop, satu cerita, kata yang diulangi, tulis berapa kali, itu membantu sekali. Kalau kita ada dana lebih, coba beli konkordans Alkitab. Kalau kita punya dana lebih. Kalau kita punya dana lebih lagi, coba beli buku ensiklopedia Alkitab. Karena ensiklopedia Alkitab itu banyak menceritakan historical setting dari penulisan Alkitab itu. Jadi kita, ini maksudnya. Itu sangat membantu. Kalau orang punya kesempatan untuk mempelajari bahasa asli dan sebagainya, itu silakan saja. Untuk zaman sekarang, tadi Lando sudah bilang zaman teknologi, di sini semua ada, sebenarnya di sini semua ada. Ya, saya sejak tahun 2005 sudah pakai dulu namanya PDA, Personal Data Assistant. Itu ada Alkitab elektronik yang masih tuk-tuk, sekarang masih ada simpan di rumah, cuman sudah ketinggalan zaman sekali kan. Nah, jadi begitu saya ada ayat ya, satu kata yang nggak ngerti, saya klik, keluar bahasa aslinya, apa segala macam. Dengan maju teknologi sekarang kita punya gadget-gadget bahasa Indonesianya gawai sebetulnya kan, gawai-gawai yang kita punya itu berfree kok, tanpa bayar. Jadi kembali, kalau saya boleh kasih saran, membaca Alkitab itu gunakan alat tulis dan kertas. Kata-kata yang diulangi, yang menarik bagi kita ditulis berapa kali. Kenapa sih berapa kali ini ya? Nah, kalau kita punya dana lebih, coba beli konkordans Alkitab, lalu tadi ensiklopedia,
Kalau ada Bible Dictionary juga itu perlu. Dan sebenarnya di Alkitab kita juga kan ada di belakang sini kamus Alkitab. Lalu ada juga sedikit concordance Alkitab di sini. Tapi ini tentang ayat bantu untuk apa? Itu sangat membantu sekali. Ya, itu sangat membantu sekali. Saya sering gunakan ini apa? Yang belakang Alkitab ini secara umum ya. Ada ini kan kamus Alkitab segala macam, itu sangat membantu. Jadi dengan adanya alat-alat bantu itu kita lebih mengerti kondisi yang terjadi pada saat itu ya pendeta ya. Iya, benar-benar. Seperti contohnya dibilang dirham. Iya. Apa sih maksudnya dirham itu? Yang lalu ada dinar. Apa sih dinar? Kalau kita lihat alat bantu kan, oh ini gini rupanya alat bantu itu. Kalau kita convert ke sekarang, rupanya banyak sekali. Sama seperti yang babi-babi yang masuk ke jurang itu kan. Harga babi waktu itu berapa sih gitu kan? Convert sekarang, wow, rupanya miliarder dia gitu kan, milioner yang punyanya ini, sehingga dia stres kayak gitulah. Itu alat bantu, tapi bukan jadi alat bantu itu yang utama ya. Namanya alat bantu. Alkitab yang utamanya adalah apa? Alkitab itu. Oke, baik, terima kasih tambahannya pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Kamis, silahkan Bella. Iya, di hari Kamis ini menarik ya, karena membahas tentang Ellen G. White. Karena kita sebagai umat Advent, kita percaya akan tulisan-tulisan dari Ellen G. White. Dan di sini khusus menceritakan atau memberikan kejelasan bagaimana pandangan orang Advent mengenai Ellen White. Karena banyak orang yang non-Advent berpikir bahwa orang-orang Advent itu terlalu memakai tulisan-tulisan dari Ellen White sehingga melupakan apa yang ada di Alkitab. Dan di sini dijelaskan sekali lagi, mungkin bagi pemirsa yang belum terlalu jelas mengenai Ellen White, bagaimana umat Advent melihat itu hanya sebagai kesaksian saja. Karena di Yesaya 8 ayat 20 ditulis, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi sebenarnya Ellen White sendiri, dia mengaku bahwa tulisan-tulisannya itu adalah ilham dari Allah. Dan dia tidak pernah mengatakan bahwa tulisan dia itu bisa menjadi pengganti dari Alkitab. Justru Ellen White sendiri di dalam beberapa tulisannya, dia mengatakan bahwa dia hanya pembantu saja, maksudnya membantu, tulisannya hanya membantu Alkitab. Mungkin yang dia tuliskan itu hanyalah terang kecil. Di sini dituliskan di dalam The Advent Review and Sabbath Herald 20 Januari 1903, terang yang lebih kecil untuk menuntun pria dan wanita kepada terang yang lebih besar. Jadi di sini Ellen White memberitahu kepada kita bahwa apa yang dia tuliskan itu hanyalah sebuah tulisan kecil untuk menuntun kepada yang lebih besar, yaitu kepada Alkitab sendiri. Dan di sini dijelaskan bahwa hanya membaca sepintas saja dari tulisan-tulisan Ellen White menunjukkan dengan jelas bahwa baginya Alkitab adalah dasar dan sentral dalam semua pemikiran dan teologinya. Bahkan dia berulang kali menegaskan bahwa Alkitab adalah wewenang tertinggi dan norma terakhir serta standar tertinggi untuk semua doktrin iman dan perbuatan. Itu kita bisa lihat di Alfa dan Omega jilid 8 halaman 595. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa Ellen White sendiri dia tidak mengakui dirinya atau tulisannya lebih daripada Alkitab. Bisa juga kita lihat contohnya pada rasul-rasul yang ada di Alkitab. Mereka sendiri menuliskan Alkitab ini, tapi mereka tidak mengakui atau mereka tidak sekali-kali menyatakan tulisan mereka itu lebih daripada Alkitab, karena mereka sendiri pun kembali kepada Alkitab. Jadi apa yang dituliskan oleh rasul-rasul, apa yang dituliskan oleh Ellen White, mereka sendiri hanya sebuah kesaksian saja, seperti yang ditulis di dalam Yesaya 8 ayat 20. Dan di sini saya ingin membacakan tulisan dari Ellen White, dan ini wajib atau harus untuk kita pahami dan kita ingat bahwa di sini dia menuliskan, engkau tidak akrab dengan Alkitab.
jika engkau telah menjadikan firman Allah sebagai pelajaranmu, dengan kerinduan untuk mencapai standar Alkitab dan mencapai kesempurnaan Kristen, engkau tidak akan membutuhkan kesaksian, karena engkau telah lalai untuk membiasakan dirimu dengan kitab yang diilhami Allah, sehingga ia berupaya menjangkau engkau dengan kesaksian langsung dan sederhana. Ini di Ellen G. White Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 605. Jadi dia sendiri bilang kalau kita menguasai Alkitab, kalau kita mempelajari Alkitab, kita tidak akan membutuhkan kesaksian-kesaksian atau tulisan-tulisan seperti Ellen White dan beberapa tulisan yang lain. Tapi karena kita tidak berpegang kepada Alkitab, makanya Tuhan memberikan ilham. Dan pada saat itu Tuhan memilih Ellen White untuk menuliskan beberapa kesaksian mengenai Alkitab. Tadi pendeta juga sudah bilang waktu kita belum recording, pendeta bilang bahwa kalau kita berpegang kepada kitab, kita nggak perlu untuk baca tulisan-tulisan yang lain ya pendeta, termasuk Ellen White. Dan Ellen White sendiri juga dia bilang begitu, bahwa kalau kita berpegang kepada Alkitab, kita tidak perlu lagi membaca membaca tulisan-tulisan yang lain. Oleh karena itu, karena dia hanya memberikan suatu tuntunan saja yang diilhami oleh Allah, akhirnya kita harus menghargai tulisannya. Dan tulisan-tulisan itu memiliki ilham yang sama dengan yang dimiliki para penulis Alkitab yang tadi sudah saya jelaskan. Dan mereka sendiri memiliki fungsi berbeda dari Alkitab. Dan ini harus kita ingat, tulisan-tulisannya bukan tambahan untuk Alkitab. Jadi bukan pelengkap, melainkan tulisan-tulisan mereka itu adalah tulisan yang tunduk kepada Alkitab. Dia tidak pernah bermaksud agar tulisannya menggantikan kitab suci, namun sebaliknya, ia meninggikan Alkitab sebagai satu-satunya standar untuk iman dan perbuatan. Jadi kembali lagi kepada Alkitab yang kita udah bahas dan kita lagi bahas sekarang, yaitu sola scriptura. Oke, ini sudah pernah dibahas oleh pendeta bagaimana Alkitab juga katakan ujilah segala sesuatu, dan mengapa umat Advent ini percaya kepada Ellen G. White, karena Ellen G. White telah lulus pada semua ujian atau tes-tes itu ya pendeta ya, yang pendeta sudah sempat kita sudah sempat bahas beberapa pekan yang lalu. Silakan pendeta. Oke, ini ilustrasi saja. Ya. Tahu seklar kan? Seklar nyalain lampu itu. Kan ada dua jenis tuh. Seklar yang glowing in the dark dengan seklar yang biasa. Jadi kalau kita masuk ke dalam ruangan, mati lampu, kita mau mengarahkan lampu yang besar, kalau nggak ada glowing in the dark seklar itu kan kita nggak tahu. Tapi pada waktu begitu glowing in the dark itu, oh ini rupanya kan itu mati, lalu terang yang besar itu kelihatan. Nggak jauh berbeda dengan tulisan Ellen G. White. Itu hanya menuntun kita kepada terang yang lebih apa? Lebih besar. Tapi sering diputarbalikkan. Seklar itu yang jadi utama, lampu yang besar ini dilupakan. Itu yang sering terjadi. Oke, baik, terima kasih tambahan dari pendeta. Nanti kita punya satu sesi yang lebih lengkap lagi ya pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, pendeta, saya punya pertanyaan mengenai pelajaran kita hari Kamis. Beberapa orang atau kelompok mungkin ada yang tidak percaya sama sekali dengan tulisan Ellen G. White, karena mereka berpikir bahwa ya cuman Alkitab aja kok, kita cuma perlu Alkitab, nggak perlu tulisan Ellen G. White. Tapi ada satu kelompok ekstrem yang lainnya sangat fanatik sekali dengan tulisan Ellen G. White. Oh, Ellen G. White katakan gini, harus begini. Nah, bagaimana kita bisa tidak berada di kedua titik ekstrim ini? Baik. Bagaimana caranya kita tidak berada di titik ekstrim? Ya kita baca ini. Itu kan. Ini saya punya sudut pandang ya. Kenapa Tuhan pilih Ellen G. White, lalu Tuhan menggunakan dia untuk menyampaikan ini saya punya sudut pandang. Awalnya Allah itu menyatakan dirinya kan melalui alam. Buku Mazmur katakan itu kan. Kita tahu dari ini ciptaan dan sebagainya. Tapi kan dengan berjalannya waktu alam itu kan rusak. Dengan kata lain, waktu kita mau mempelajari Allah melalui alam kan gambarannya semakin rusak.
Lalu Allah katakan kepada Musa dalam buku Bilangan, dalam buku Keluaran, tuliskanlah. Pelajaran beberapa pekan yang lalu, baru ditulislah Alkitab itu. Kenapa? Alam rusak, termasuk pikiran manusia pun rusak. Supaya jangan salah mengerti tentang Allah melalui Alkitab ditulis. Tetapi dengan berjalannya waktu, Alkitab juga diputarbalikkan, bukan Alkitab, tulisan-tulisan pun diputarbalikkan, lalu orang pun malas membacanya. Kenapa malas membacanya? Macam-macam, karena dilarang lah, karena memang dari pribadinya lah. Makanya kita bersyukur menjadi orang Advent, mempunyai kesempatan istimewa, Tuhan memilih Ellen G. White untuk membantu kita mengenal Tuhan kita dari hal yang sederhana, supaya kita tertarik kembali membaca apa? Alkitab. Membaca Alkitab. Itu sebetulnya. Tapi yang terbalik, yang terjadi sekarang adalah hanya ini saja atau hanya itu saja. Iya. Harusnya itu tidak terjadi seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Mari kita kembali kepada apa? Kepada Alkitab. Ya tadi penyebabnya banyak kenapa orang enggan baca Alkitab. Ya. Mungkin dianggap Alkitab menjadi satu yang sakral, jadi dipegang pun tidak boleh, dan apa lain sebagainya. Oke, kembali kepada tulisan Ellen G. White. Itu adalah seperti seklar tadi, alat bantu saja, alat bantu. Ada juga di sana historical setting yang perlu kita tahu, kenapa itu dituliskan, kenapa dan sebagainya. Lalu sering juga terjadi, saya mengamati orang sudah punya konsep duluan, lalu membaca tulisan Roh Nubuat untuk meyakinkan konsep dia. Ya. Salah satunya tentang vegetarian. Yang saya tahu, Ellen G. White tidak membicara spesifik tentang vegetarian, tapi bertarak. Salah satu yang dianjurkan Ellen G. White bertarak adalah masalah makanan. Ya, baca Diet and Food, itu yang buku merah itu, jelas di sana dikatakan bagaimana sudut pandang Ellen G. White tentang makanan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua juga tentang makanan haram dan halal. Ya ada juga di sana dibicarakan, tapi konsepnya utamanya adalah apa? Alkitab ini yang pernah saya katakan. Kenapa sih kita tidak boleh makan babi lah, kita katakan, yang benar-benar dianggap haram? Itu banyak sih yang haram, tapi yang paling menonjol adalah apa? Babi. Ya sering orang cari bahan sana sini, berbicara di sudut pandang saya, boleh, tapi utamanya adalah ini. Imamat pasal 11, kenapa kita tidak makan? Tuhan larang, titik. Tidak ada yang lain. Tapi sering inilah, masalah inilah, lain apa, kolesterol lah. Jangan lupa, orang gemuk tidak identik kolesterolnya tinggi loh. Tidak identik. Tapi orang gemuk lebih mudah kolesterol jeleknya tinggi. Karena banyak orang-orang yang badannya tidak terlalu overweight, kolesterolnya tinggi. Jadi itu perlu kita lihat secara apa? Secara seimbang ya, secara seimbang. Oke. Kembali saya mengulangi, kalau kita baca buku Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 5, jelas di sana dikatakan kalau ada seorang pemimpi, seorang nabi membuat mujizat terjadi, lalu ada nubuatan terjadi, tapi membawa kita kepada Allah yang lain, jangan percaya. Nah, jelaskan Ellen G. White katakan kita kepada Allah pencipta kita, Yesus, dia selalu mengarahkan kita kemana? Ke sana. Lalu yang berikutnya di Matius 7 ayat 20, dari buah-buahnya kita tahu. Jadi apa yang dikatakan oleh Ellen G. White dari tulisan-tulisannya tidak bertentangan dengan Alkitab dan dia hidupkan. Dan dia itu yang menjadi patokan utama kenapa gereja kita mempercayai Ellen G. White. Tetapi bukan itu menjadi patokan utama. Tetap itu adalah sebagai alat bantu, alat menolong kita untuk mencintai apa? Alkitab. Oke, kesimpulan Yola ya di hari Jumat. Ini menarik nih, saya baca. Pelajar Alkitab harus diajar untuk mendekatinya di dalam semangat seorang pelajar. Kita menyelidik halaman-halamannya bukan untuk bukti mempertahankan pendapat kita, tetapi supaya mengetahui apa yang dikatakan oleh Allah. Kalau pemirsa dan Yola ingat, selalu saya ulang-ulangi, kalau kita baca Alkitab, kosongkan dulu pikiran kita. Apa yang ada di sini, biar masuk. Supaya jangan salah. Silakan, sorry kepanjangan Yola. Baik, terima kasih Pendeta. Juga Bella dan Lando sudah berdiskusi bersama.
Sola Scriptura, bagaimana kita sebagai umat Kristen mengakui sola Scriptura atau hanya Alkitab bila kita tidak mempelajari Alkitab. Marilah kita mulai setiap hari, setiap pagi, kita mulai membaca satu perikop di dalam Alkitab dan merenungkannya siang dan malam sehingga kita pada akhirnya dapat mengatakan sola Scriptura. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.